ada satu hal yang sangat membedakan antara Gen Z dan generasi-generasi lainnya. Dan itu adalah satu nilai plus bagi gua. Apa? Nilai plusnya itu adalah di mana Gen Z itu mendapatkan dua fase. Dari zamannya gelap, ibarat kata nggak ada listrik. Gen Z nggak ngerasain. Iya, nggak, maksudnya lagi transisi. Nggak ngerasain dia. Enggak, transisi teknologi kan dulu 96 kan belum ada. Jadi dihitungnya bukan hari lahirnya bro, dari dia beranjak dewasa. Misalnya umur 10-nya, umur 10 tahunnya tahun berapa gitu. Artinya kan ketika anggaplah 96 lah ya, anggap 96. Kita 10 tahun 2006 kan. Itu kan handphone udah ada. Berarti kita apa? Kita masih masuk di Gen Z sih kayaknya ya, atau milenial ya, setengah-setengah lah. Nah itu maksud gua. Jadi kita ini khususnya gua malu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di spekulasi. Ye. Merdeka. Nanti 17-an masih lama. Oh, iya. Kemarin juga dong. Iya, kemarin. Tapi udah kelamaan, Ji. Oke. Jangan lupa lah subscribe. Iya. Like, share, bagiin ke teman-teman lingkungannya. Di lingkungan teman-teman dibagiin supaya ini bermanfaat dan kita makin terkenal. Enggak sih. Enggak terkenal sih. Banyak duit aja. Iya. Jadi kalau di jalan bisa kayak gini jalan deh. Iya. Jadi ini ada yang gue pengen ngomongin nih, Ji, sama lu, Ji. Ini kayaknya bakal seru karena tentang dunia seputar Gen Z. Oke. Dulu kan ini kan baby boomer ya. Anjir. Sebenarnya kita masuk Gen Z loh. Kita Gen Z apa milenial? Oh, milenial yang habis kita ya? Sebelum. Enggak, memang penelitiannya beda-beda. Ada yang bilang Gen Z mulai kelahiran 93. Ada yang bilang mulai 95. 95 ada yang bilang mulainya 97. Jadi beda-beda. Tapi kan intinya meskipun kita 96 nih. Misal enggak tahu dah lu. Gua 96 coy. Oh iya. Anggaplah mulai 97. Tapi kita juga beririsannya tipis kan. 95. Artinya ketika kita beranjak dewasa pas SMP udah ada teknologi juga gitu. Iya. Ya anggaplah kita masih masuk Gen Z gitu. Sebetulnya menurut gua ya. Kalau milenial tuh setelah kita kan? Sebelum kita. Oh, makanya ada tuyul milenium. dulu. Iya habis Dul dan Mbak Yul. Iya. Tuyul milenium. Gitu. Ternyata dia juga tahu. Tahu. Kira gue doang tahu. Gue nonton TV gua. Iyalah, nonton TV. 4 jam gua. Wah, gila, mata lu kagak itu kicer. Iya. 24 jam. Makanya gua nggak boleh UN dulu gara-gara itu. Ngapa tuyul milenium? Gua baru kelas 2. Ya iya lagi. Gimana sih lu? Mau ada tempatnya lagi nanti. Iya. Gimana Gen Z? Jadi Gen Z itu kita. Jadi gue melihat dari beberapa sudut pandang dan aspek dan gue menyimpulkan sendiri ada satu kesimpulan yang kayak bakal seru dibahas kalau Gen Z itu lemah ternyata. Imunnya atau apa ya? Iman. Bagus. Ya banyak yang kita juga masih lemah. Kita Gen Z lah. Anggap kita posisiin diri Gen Z. Dalam arti lemah tuh emang gue ngelihat banyak ya di podcast juga, mungkin juga kalau orang-orang yang lebih senior ngobrol gitu kan, kadang gue dengerin juga. Ya kayak kalau zaman sekarang nih, misalnya baru kerja, kalau gue nggak nyaman ya gue resign meskipun baru seminggu. Nah itu salah satu contohnya. Jadi lebih kayak apa ya? Mengedepankan kata hati lu daripada harusnya gue survive gitu. Gue takut banget digas gitu. Karena gue pernah baca apa ya, survei juga tuh membuktikan family status dong. Gue pernah baca survei itu 41% Gen Z dan milenial di situ tulisannya ya. Itu lebih baik nganggur daripada kerjaan tapi dia nggak nyaman. Tuh, itu kan udah salah satu lemah banget gitu. Karena lu nggak mau bertabrakan dengan konflik gitu loh. Ya sebenarnya hal itu yang bikin lu dewasa, iya nggak sih? Dengan lu menyelesaikan permasalahan di dalam hidup lu
semakin banyak masalah ya semakin dewasa lu dan semakin bisa menyikapi sesuatu dengan penyikapan yang tertentu. Gitu. Benar. Emang ada tuh, gue pernah baca juga ungkapan waktu yang sulit menghasilkan laki-laki yang kuat atau orang-orang yang kuat. Waktu yang sulit menghasilkan orang-orang yang kuat. Orang-orang yang kuat itu menghasilkan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang kuat menghasilkan orang-orang yang lemah. Nah, iya maksudnya generasi habis dia. Paham gua. Habis itu ini kalau mungkin gua rada lupa, tapi habis tadi apa? Orang-orang yang lemah itu sehabis dia menghasilkan waktu yang sulit. Iya kan dia. Ngelup dong dia. Ngelup. Tapi benar juga kalau dipikir-pikir. Iya sih. Nanti orang yang sulit waktunya itu akan menciptakan orang-orang yang orang-orang kuat akan menciptakan pribadi yang lemah. Iya benar, gue ngerasa kayak ada orang-orang yang kuat di sana. Terus kalau misalkan ada nih orang yang mentalnya kenyi gitu. Iya, artinya misalnya nih dia sekarang karena waktunya sulit dia bisa jadi pribadi yang kuat, sukses. Betul, bisa. Generasi anak habis dia karena bapaknya sukses, baik yang sukses, lemah dong. Lemah. Karena apa? Udah terbiasa diempanin sama. Dia lemah, generasi habis dia waktunya jadi waktu susah. Kuat lagi. Generasi habis yang tadi tuh. Begitu terus. Nah, lu di bagian mana nih? Lemah kayaknya. Nah, berarti abisnya anak lu kuat nih. Enggak juga, jangan dong. Anak gua harus kuat tapi juga nggak kesusahan. Iya, itu dia. Semua juga mau begitu juga. Cuman ya apalah daya kan kadang kita nggak boleh nyalin takdir juga. Iya, tapi kita bisa untuk berusaha. Betul. Gitu. Kalau dipikir-pikir benar juga. Iya kan? Iya, ngelup aja kayak gitu tuh bener. Cuman ada satu hal yang sangat membedakan antara Gen Z dan generasi-generasi lainnya. Dan itu adalah satu nilai plus bagi gua. Apa? Nilai plusnya itu adalah dimana Gen Z itu mendapatkan dua fase. Dari zamannya gelap ibarat kata nggak ada listrik. Gen Z nggak ngerasain. Iya nggak, maksudnya lagi transisi. Nggak ngerasain dia. Enggak, transisi teknologi kan dulu 96 kan belum ada. Jadi dihitungnya bukan hari lahirnya bro, dari dia beranjak dewasa. Misalnya umur 10-nya, umur 10 tahunnya tahun berapa gitu. Artinya kan ketika anggaplah 96 lah ya, anggap 96. Kita 10 tahun 2006 kan. Itu handphone udah ada. Berarti kita apa? Kita masih masuk di Gen Z sih kayaknya ya, atau milenial ya, setengah-setengah lah. Nah itu maksud gua. Jadi kita ini khususnya gua malu nih menghadapi dua ya, kan kita gede udah ada internet. Iya sih, cuman sengaja kan dulu kan nggak ada di apa internet. Maksudnya ada. Google udah ada kok. Iya. Cuman mungkin nggak kayak sekarang. Seluas sekarang gitu. Seluas sekarang. Kita zaman SD belum googling gitu. Gua masih main gundu gua dulu. Gua mulai googling SMP gua. Lu SMP? SMP. Oh iya bareng. Udah mulai googling. Iya bareng sama gua. Googling di Yahoo lagi. Ngapain lu buka Yahoo, buka Google? Biar lebih cepet nyarinya karena ada dua. Iya. Benar. Jadi mereka jogres. Iya. Ya misalnya nih lu nyari orang satu kan, kalau dua lebih bisa kerjasama kan. Oke, benar. Iya kan? Iya, benar. Tapi kalau kita ngomongin Gen Z nih, daripada lu pikirnya banyak tuh. Ada tren-tren yang mungkin gua juga nggak masuk meskipun umuran gua umuran Gen Z juga. Lu tau gak sih typing ganteng? Nggak tau gua. Demi Allah gua juga baru denger. Apaan? Gua juga baru lihat-lihat di podcast aja gitu. Apaan typing ganteng? Typing ganteng. Gimana sih? Jadi kalau typing depannya jangan pakai huruf kapital. Oh alah. Itu katanya orang tua. Kalau yang misalnya nih, lu di mana? L-nya huruf besar. Nah, itu orang tua katanya. Kalau typing ganteng pakai huruf kecil. Wah. Lu gimana? Ini gue juga baru tahu, sumpah. gue akan ngikutin ya. Gue demi Allah gue baru tahu. Gue juga cuman tahu di podcast aja kan, gue juga nggak main Twitter kan, gue nggak. Iya sih benar. Belum update di sana, ada sih, cuman nggak update gitu. Iya kita berdua nggak ada main Twitter ya. Iya nggak update lah, tapi ramenya di situ. Itu ramenya di Twitter. Iya itu kan tren-tren yang menurut gue nggak. Iya biasa, kita nggak mau permasalahkan itu gitu.
lu di mana? Ele kecil, ele gede. Ya kalau ele gede orang tua. Apaan sih? Terus nih, ada juga typing cantik. Ceminya gimana? Kalau tahu yang hi, jadi bukan yang WK. HI. Iya, bukan WK atau hi, bukan WK kan kesannya imut gitu loh. Oh, alah, gue stiker bahasa Arab. Iya, itu juga mungkin kalau nggak tahu ya, mungkin Gen Z di Arab kali ya. Gue nggak tahu. Enggak, kalau di Indo tuh lebih kayak ke bapak-bapak sebenarnya. Apanya? Oh iya, mungkin di sana ya kita nggak tahu budayanya. Gue juga nggak tahu Ntar gitu. sama anak-anak Gen Z apaan sih? Ya mungkin apa Gen Z di Somalia atau bener. mana kan bahasanya bahasa Arab juga. Tapi kan sisi gitu. Ya XI atau hihihi gitu loh. Nanti typing cantik. Nah, ini tren-tren ini kayaknya buat gua aja nggak masuk gitu. Bukan nggak masuk sih, nggak ngerti lah. Iya, maksud gua ngerti. Cuman kayak huruf gede bapak-bapak atau orang tua, huruf kecil anak muda. Lu bisa tahu dari mana? Anak kecil nih ya, bayi itu hurufnya ngacak. Terus gue pernah lihat Radit juga, katanya dia di komen. Kameranya terlalu bawah, kalau anak muda katanya di sini gitu. Kalau di atas Angle doang, iya, tahu gua gini kan. Gini kan. Nah, kalau anak muda harus eye level. Iya, mungkin eye level. Eye level lah, apalah itu. Itu kan sebutan di fotografer. Tapi kenapa jadi klasifikasi masalah generasi? Makanya banyak banget orang fotografer tua masih eye level, lu kagak bilang tua gitu. Iya juga sih. Iya kagak dong. Ya, tapi kita bayangin nanti anak-anak kita pasti trennya udah beda lagi. Beda pakai kaki. Nggak tahu gua. Tapi maksudnya apa kita harus update dan ngikutin kan? Iya harus, karena untuk perkembangan kita bukan berarti kita kayak gitu kan. Enggak nih ya. Tapi agar supaya nanti mungkin kalau kita udah punya anak kita bisa ngayomin. Gini-ginian, ini masalah Nabi ngajarin gini. Masya Allah. Kan ada ya? Iya. Nah itu juga. Jadi sebenarnya Gen Z mungkin bukan salah mereka juga kalau misalnya mereka yang dibilang mental tempe atau apa gitu. Iya karena keadaan juga menurut gua. Tadi sih kalau gua ngerasa gue lebih seraknya ngelup yang tadi udah itu doang. Karena mereka datang atau beranjak dewasa di zaman serba instan. Yes. Kan rata-rata mereka dewasa itu mungkin 2010 kali, 2009. Itu udah ada Google, Facebook juga udah ada. Artinya ketika mereka mau cari informasi deh, contohnya googling kebiasaan yang instan, langsung dapat. Iya, dan itu jadinya berpengaruh terhadap kepribadian juga. Ini nggak semua ya, tapi mungkin kebanyakan, tapi nggak semua. Iya benar, salah satu faktor lah. Iya, kita nggak bisa bilang semua Gen Z mentalnya tempe atau lemah, enggak. Ada kok yang kuat juga. Ada banyak gitu. Ada banyak banget yang kuat. Banyak. Cuman yang beredar kan yang mungkin yang muncul ke permukaan gitu. Kita nggak tahu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya dampak aja menurut gua. Ya dampaknya juga, terus faktor dan dampak sebenarnya sih. Jadi kayak gitu ya. Sebenarnya kita harus coba lebih bisa mengambil sikap ya dengan hal-hal kayak gini. Jadi mereka nggak kebiasa dengan hal yang butuh proses yang cukup panjang. Benar, maunya nggak kebiasa gitu. Dia maunya langsung halan wa syura'atan. Nah, apalagi sekarang isu-isu mental health kan juga udah berkembang beberapa tahun belakangan. Jadi di kerjaan tuh biasanya. Iya, jadi maksudnya orang yang banyak orang yang gampang diagnos dirinya sendiri, self diagnose gitu. Nggak boleh tuh sebenarnya. Iya, jadi tanpa dia ke psikiater atau kemana, dia udah diagnosis dirinya sendiri. Minimal banget lah ya sama teman yang ngerti lu. Iya. Jadi kan dia lebih netral dan lebih kondusif dalam menilai sesuatunya tentang diri lu. Kalau misalkan lu menilai tentang diri lu, bagi gue ya, kalau misalkan lu lagi happy ya lu nganggep lu baik banget, maksudnya lu bahagia banget. Tapi kalau lagi sad, lagi sedih gitu kan, ya lu bakal ngerasa orang terburuk. Maksudnya kayak orang yang beban masalahnya tuh kayaknya satu dunia blok di lu gitu. Iya juga ya. Jadi subjektif banget ya. Iya subjektif banget maksudnya. Iya. Harusnya orang kita punya manusia loh, makhluk sosial gitu. Jadi nggak bisa dihilangin. Jadi begitulah Gen Z. Kita juga Gen Z kan. Iya. Sebenarnya ini omongan buat gua. Gua juga. Asik. Lah gua gini. Gua justru alpha gua. Apa? Yang lahirnya di atas 2010. Yang lahirnya di atas 2010. Lah gua juga. Lahir di atas 2010. Mana? Lu? Ini lu udah rame. Lalu kata orang Irak
Orang Irak umur 17-16 udah jenggotan. Emang gue tanya lu orang Irak? Kita closing lah. Iya. Ya, mungkin cukup ya teman-teman daripada omongannya yang makin ngalor gitu. Iya, ini abis ini ngomongin Irak sebenarnya gua. Ya kita bukan mau mendiskreditkan Gen Z atau apa, karena kita juga Gen Z sebetulnya. Tapi kita memahami lah intinya kayak gitu. Cuman ini pandangan kita aja kayak gitu. Teman-teman boleh komen juga kalau lu punya pandangan lain, boleh. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, share, komennya ya, supaya videonya makin ramai juga. Dan terima kasih buat yang udah nonton semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.